Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, hari ini kita coba lanjutkan kuliah ya. Ini pada kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan paper yang telah di-share oleh kakak-kakak asisten ya, asisten praktikum. Nah, ini sebenarnya ikut masuk di kuliah. Ini modul ya, jadi modul yang dibuat oleh Montana State University, Universitas Negeri Montana. Ya, jadi ini kalian bisa cek juga di internet juga banyak. Ini modulnya sampai 14. Saya cuma ambil modul yang nomor 9. Itu bisa dibaca sebagai tambahan informasi dan ilmu dalam rangka memahami materi berkaitan dengan nutrisi pada tanaman. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas berkaitan dengan fungsi nutrisi pada tanaman dan tanda defisiensi dan toksisitasnya. Jadi tanda keracunan dan tanda kekurangannya. Tapi tidak tidak semuanya. Saya hanya pilihkan sedikit saja dari sini karena sebagian besar sudah kita bahas di masing-masing unsur ya yang kita kuliah setiap harinya. Nanti kalau pengen melihat secara detail maka teman-teman bisa baca modul ini dan ini sangat bagus ya untuk diketahui bersama untuk menambah pengetahuan ketika nanti kalian terjun di lapangan. Oke. Jadi kita mulai dari latar belakang. Tanaman itu membutuhkan nutrisi untuk hidup secara normal, ya, untuk hidup secara normal. Kalau memang yang dibutuhkan oleh tanaman sebagian besar unsur yang menyusun biomasanya adalah CHO ya, karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbon itu didapat dari udara dan itu berlimpah, artinya setiap tanaman berhak untuk mengakses dalam jumlah yang sama, artinya dia tidak akan kekurangan. Oksigen itu bisa didapatkan dari air, tapi kalau misalnya tidak dari air, maka oksigen bisa didapatkan dari CO2 yang diserap oleh tanaman. Sedangkan hidrogen itu didapatkan dari air. Nah, irigasi yang baik itu adalah menentukan kesehatan atau kesuburan dari tanaman. Tapi berkaitan dengan irigasi atau kecukupan berkaitan dengan air ini tidak akan kita bahas karena itu wilayahnya pembahasannya mungkin di hidrologi atau di irigasi dan drainase. Kita akan membahas berkaitan dengan nutrisi. Nah, selain CHO tadi, unsur-unsur yang lain itu dibutuhkan relatif sedikit yang kita sebut sebagai pupuk. Pupuk itu ada unsur makro dan unsur mikro. Kalau di sini dibagi lagi yang makro, ada makro yang mayor dan ada makro yang minor. Makro yang mayor itu NPK. Itulah kenapa di pasaran kita sering kali mendapatkan pupuk-pupuk NPK, NPK lagi, NPK lagi, ya kan? Sedangkan pupuk yang lain itu biasanya terpisah kayak MG, SO4, ya kan? Atau mungkin CA, CL gitu ya, MG, C dan SO4 itu adalah makro tapi makro yang minor. Sedangkan yang besi, aluminium, nikel, molybdenum itu unsur-unsur yang mikronutrien. Nah, ini yang sering hilang karena dia ada di tanah dan sering tercuci atau mungkin berubah menjadi biomasa dan ketika dipanen itu biomasanya dipindahkan dari lahan, maka akan ada pengurangan nutrisi pupuk dari lahan dan ini yang sering dianalisis atau diperhatikan oleh petani karena unsur-unsur yang besar yang lain seperti CHO tadi relatif tidak terbatas ya jumlahnya. Pengairan dan udara itu relatif tidak terbatas. Sedangkan yang unsur hara itu sering hilang, tercuci dan sebagainya. Nah, tanaman untuk bisa tumbuh menjadi normal atau tumbuh secara optimal itu dia butuh rentang jumlah nutrisi tertentu. Jadi bukan kayak kita makan obat 1 kali sehari atau 3 kali sehari, itu tidak. Tapi kalau tanaman itu butuh rentang, antara rentang sekian dan rentang sekian. Ini yang disebutkan a plant sufficiency range is the range of nutrient amount necessary to meet the plant nutritional needs and maximize growth. Jadi
rentang kecukupan tanaman adalah rentang jumlah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk memenuhi kebutuhan gizinya dan untuk memaksimalkan pertumbuhan. Itu bisa dilihat nanti di figur 1. Nah, ini dari sini kita bisa melihat ini sumbu X-nya adalah jumlah dari nutrisi yang tersedia, semakin ke kanan adalah semakin tinggi. Kemudian yang sumbu Y-nya itu adalah pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Semakin tinggi maka tanaman semakin tumbuh cepat dan semakin sehat. Nah, ternyata grafiknya itu adalah grafik yang kayak grafik normal ini ya. Artinya ada rentang kecukupan. Kalau kebanyakan itu tidak baik akan menyebabkan keracunan. Kalau kesedikitan akan menyebabkan defisiensi. Ada rentang khusus bagi tanaman agar dia tumbuh secara maksimal. Itu yang disebut sebagai rentang kecukupan nutrisi bagi tanaman. Nah, rentang ini itu bervariasi antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Artinya tanaman berkayu, kebutuhan N, P, K, C, A, M, G, SO4 dan sebagainya itu berbeda dengan tanaman yang herba gitu kan, atau tanaman perdu, tanaman semusim, tanaman sayuran atau monokotil, dikotil itu semuanya berbeda. Artinya setiap tanaman punya kekhasan berkaitan dengan kecukupan nutrisi. Nah, ini sebenarnya pembahasan yang sangat menarik karena setiap tanaman unik ya. Artinya kita tidak bisa menyamakan antara ketika mengatakan pupuk sekian cukup untuk padi, maka sekian pula cukup untuk jati gitu kan. Tidak bisa seperti itu. Setiap tanaman harus dinilai secara tersendiri-sendiri. Nah, bagaimana cara menguasai informasi ini? Banyak membaca. Ilmunya sudah ada di internet, tinggal kalian mau membaca atau tidak. Ya, jangan tergantung pada dosen ya. Dosen sih yo mengajar ya kan, cuma kan kebutuhan apa ilmunya seberapa lah ya. Kuliah juga cuma 4 tahun tambah 3 tahun gitu kan, sedangkan di internet itu sharing informasi dari ilmuwan di seluruh dunia. Maka akan lebih bagus kalau kalian secara mandiri itu bisa mencari informasi di internet atau di jurnal-jurnal yang telah diterbitkan. Ini penting ya. Kualitas kalian itu ditentukan dari seberapa besar kemampuan kalian untuk belajar secara mandiri. Oke, ini defisiency range. Jadi ada tertentu yang jumlah tertentu atau rentang tertentu yang tanaman itu kekurangan, ada yang rentang kecukupan, dan ini rentang yang beracun. Nah, coba diperhatikan nanti di sini. Ini loh, segini kan masih normal ini Pak. Ini kan Mas belum seberapa ya. Ini tanda. Jadi nanti kalau di zona ini yang namanya disebut sebagai apa namanya, silent hunger. Ya, jadi tanaman itu lapar, kekurangan, cuma tidak kelihatan, tidak nampak tanda-tandanya. Ya, nah itu karena ya nutrisinya masih sedikit mendekati kecukupan. Oke, ini tadi sudah ya. Jadi kecukupan rentang kecukupannya tergantung dari jenis tanaman itu dan jenis unsur hara tersebut. Jadi rentang kecukupan N akan berbeda dengan P, berbeda dengan K. Makro dengan mikro berbeda, makro mayor dengan makro minor berbeda. Masing-masing punya rentang sendiri. Jadi tidak, wes pokoknya mutiara biru, brek, selesai, tidak seperti itu. Ya, semuanya harus dihitung kalau memang kita ingin mendapatkan pertumbuhan tanaman kita itu pertumbuhan yang maksimal atau yang optimal. Oke, di sini ada 3 cara untuk mendapatkan atau mendiagnosis nutrien defisiensi atau toxicity pada tanaman ya. Ada 3 hal yang harus dipenuhi ketika kita ingin menentukan tanaman ini kekurangan unsur hara atau tanaman ini keracunan unsur hara. Yang pertama adalah uji tanah. Seberapa kandungan makro mikro nutrien di tanah tersebut itu menentukan seberapa banyak nutrien yang diserap oleh tanaman. Jadi pertama, seberapa
besar kandungan nutrisi yang ada di tanah, unsur hara yang ada di tanah, dan itu harus diuji. Ya. Nah, kalau sudah cukup, artinya kok di tanah itu pH-nya sesuai, kandungan nutrisinya juga sudah optimal. Itu yang kedua untuk menentukan tanaman itu defisiensi atau tidak adalah analisis dari tanaman tersebut, dari biomasanya. Ya, dari biomasanya. Nah, ini harus memakai laboratorium. Artinya kalau misalnya kita lihat, oh tanaman itu kok daunnya berwarna kuning, berarti dia kekurangan nitrogen. Belum tentu. Belum tentu, itu harus diuji di lab. Karena klorosis ya atau mungkin nekrosis itu bisa disebabkan oleh defisiensi berbagai macam unsur hara, baik secara tunggal ataupun berbarengan. Nanti kita lihat di sana ya. Oke, yang pertama pastikan tanahnya adalah tanah yang sudah baik, terkondisi, kecukupan nutrisinya terpenuhi. Ya, yang kedua adalah analisis nutrisi di dalam tubuh tanaman. Ya, di dalam tubuh tanaman itu sendiri. Nah, yang ketiga yang sering kita lakukan dan kita praktekkan di lapangan dan juga jadi bahan praktikum itu adalah dengan observasi visual di lapangan, tanda-tanda tertentu. Cuma ini satu hal yang dari tiga hal yang harus dilakukan. Nah, tidak cukup kita mengatakan jagung itu kekurangan nitrogen, ya kan, jagung itu kekurangan magnesium. Tidak cukup dari pengamatan, walaupun kita tahu misalnya, oh kalau jagung kekurangan fosfor, itu daun tuanya akan menjadi ungu karena produksi antosianin. Tidak selalu seperti itu, karena kekurangan fosfor juga kadang-kadang tidak menunjukkan daun yang berwarna ungu seperti itu, walaupun umumnya seperti itu. Dan warna ungu tidak hanya karena fosfor, ada unsur-unsur yang lain juga yang menyebabkan dan menjadi berwarna ungu. Atau penyakit, ya kan? Atau hama penyakit, ya, yang menyebabkan itu terjadi, atau stres fisik, ya, suhu, cekaman, kekeringan, ya, itu juga bisa menyebabkan tanaman kelihatannya seperti defisiensi nutrisi, padahal tidak. Makanya tiga hal ini sebaiknya dilakukan, ya, berkaitan dengan uji tanahnya, uji tanamannya, dan uji pengamatan visual di lapangan. Mohon maaf untuk kali ini kita baru bisa melakukan yang ketiga. Semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan uji tanah, karena memang terkait dengan kondisi pandemi ini, jadi kita tidak bisa sampling untuk tanah atau mungkin untuk analisis jagung yang mungkin sudah kita tanam karena sudah nabrak waktu AS kan, ya, agak berat. Nggak apa-apa lah, semoga kalian di tempat lain bisa mendapatkan ilmu yang lebih dalam, lebih bermanfaat, ya, banyak di internet. Oke, ini yang tadi saya bilang, interpreting visual nutrient deficiency and toxicity symptom in plant can be difficult. Artinya menginterpretasikan kekurangan atau keracunan nutrisi secara visual dari tanda-tanda yang muncul di daun, ya, di batang, di bunga, dan sebagainya, itu bisa sangat sulit. Kenapa? Karena satu, ini harus tahu, semuanya harus hafal, ya. Ada 6, ya. Yang pertama adalah banyak tanda-tanda defisiensi itu yang muncul serupa, ya. Misalnya kalau di sini disebut adalah kekurangan N dengan kekurangan S, itu sama-sama daunnya akan tanamannya akan pertumbuhannya terhambat, ya. Nah, pertumbuhan tanaman yang terhambat, yang kerdil itu, ini karena N atau karena S, kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu karena tadi, ya, kalau hanya dari pengamatan, alasan pertama adalah karena tanda-tandanya itu banyak tanda yang sama, tapi itu sebenarnya untuk unsur yang berbeda. Jadi bukan 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 khas gitu ya, kekurangan N kuning, kekurangan P merah, kekurangan K biru, gitu tidak. Ya, tidak ada yang seperti itu. Tandanya sering serupa untuk unsur yang berbeda, sehingga kita tidak bisa langsung menentukan spesifik, oh ini kekurangan unsur tertentu. Ya, nah yang dilakukan adalah tadi ada uji tanah dan uji tanamannya, ada plant analysis dan soil testingnya. Yang kedua alasannya adalah multiple deficiencies and or toxicities can occur at the same time. Jadi gejala defisiensi dan toksisitas itu munculnya bareng-bareng,
gitu ya. Jadi dapat munculnya bersama-sama. Jadi more than one deficiency or toxicity can produce symptom or possibly abundance of nutrient can induce the deficiency another, ya. Jadi munculnya bersama-sama. Kalau yang pertama tadi gejalanya kita tidak tahu itu karena unsur apa, maka yang kedua itu unsur banyak itu muncul jadi satu gejala. Nah, paham ya? Oke. Jadi unsur banyak munculnya bareng-bareng. Multiple deficiencies atau toksisitas itu muncul di saat yang sama. Kurang N, kurang P, kurang K jadi satu muncul. Nah, kita tidak bisa tahu. Nah, karena tanaman tidak bisa ditanya sih, ya kan? Kamu kekurangan apa? Makanya perlu tadi uji tanah dan uji tanamannya. Oke, yang pertama banyak gejala yang serupa, jadi unsur tertentu itu muncul gejalanya serupa. Yang kedua, muncul gejala tapi disebabkan oleh karena banyak defisiensi atau toksisitas dari nutrisi yang banyak. Oke, banyak nutrisi, kekurangan atau kelebihan itu muncul bareng-bareng, gitu loh. Ya, nah ini juga sering juga ya kan, karena sering kita membahas di praktikum ada yang namanya sinergis dan antagonis kan. Misalnya kalau kebanyakan P itu akan menyebabkan kekurangan ZN. Saya pupuk P kemarin banyak Pak, habis dipupuk tapi kok tanamannya malah nggak sehat ya, karena kebanyakan P itu menyebabkan tanaman kekurangan ZN. Jadi nggak boleh pupuk terlalu banyak. Harus diatur ya, diatur dan seimbang. Yang ketiga, crop species and cultivar different in everything. Oke, nah yang ini, yang ketiga ini adalah setiap tanaman itu punya kekhasan ketika dia kekurangan unsur. Ada yang sensitif, ada yang tahan. Ya kan, misalnya kalau kemarin di kuliah berkaitan dengan kalsium, itu kan ada tanaman kalsifuga dan kalsi apa ya? Kalsifuga dan kalsi lupa saya. Aduh. Jadi tanaman yang ketika kekurangan kalsium itu dia muncul langsung tandanya. Tapi ada yang kekurangan kalsium tapi dia relatif tahan, tidak muncul gejala defisiensi. Dia masih bisa merombak dari tempat yang lain. Nah, ini juga sama pada tanaman. Tanaman itu khusus. Jadi kalau misalnya sedikit, misalnya di sini sebagai contoh, jagung umumnya itu lebih sensitif terhadap ZN, kekurangan ZN dibandingkan barley, dan akan menunjukkan gejala kekurangan ZN itu lebih jelas, ya. Jadi yang ketiga dipahami, setiap spesies itu akan berbeda-beda cara dia merespon terhadap gejala kekurangan. Ada yang sensitif, ada yang tahan. Contohnya disebutkan di sini, kalau ZN pada jagung itu sensitif. Kekurangan ZN, jagung akan langsung teriak, kelihatan di daunnya. Ya. Sedangkan kalau di barley itu kekurangan ZN tidak begitu berpengaruh. Ya, dia masih bisa bertahan sehingga tidak kelihatan, dia sepertinya nggak kelihatan kekurangan ZN, padahal kekurangan ZN. Nah, yang ketiga seperti ini, artinya tidak bisa langsung mengatakan, oh kalau barley seperti ini dia normal. Belum tentu, karena dia siapa tahu dia kekurangan unsur tertentu, hanya saja dia lebih tahan terhadap gejala kekurangan tersebut. Yang keempat adalah pseudo defisiensi symptom atau tanda kekurangan yang pseudo, yang palsu. Ya. Yang palsu itu maksudnya, oh ini kok tanaman kuning di daun yang tua. Kalau kuning di daun yang tua dan itu muncul dari bagian jagung misalnya ya, daun jagung yang tua kok kuning, dan itu munculnya di bagian tengah seiring dengan tulang daun ya. Muncul lebih jelas lagi di bagian pucuk daun yang tua tadi. Maka ini pasti kekurangan N. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena bisa saja itu pseudo. Pseudo itu artinya
tandanya mirip gejala kekurangan N, tapi sebabnya bukan karena kekurangan N, tapi karena faktor-faktor yang lain. Misalnya faktor biotik karena hama dan penyakit, atau faktor fisik karena kekeringan, atau karena eh, iklim, suhu, cuaca ya, atau mungkin kelebihan air, waterlogging gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan gejala yang serupa. Jadi kita menduganya itu karena dia kekurangan. Seperti sekarang, contohnya misalnya kalau tanaman pepaya di greenhouse itu kan, kalau beberapa waktu yang lalu saya datang ke sana, daunnya kuning gitu ya, daun yang tuanya. Nah, daun yang tua yang kuning ini kan belum tentu karena dia kekurangan N atau kekurangan unsur hara tertentu. Ternyata karena dia terendam oleh air karena hujan yang lebat di malam harinya dan tidak ada saluran irigasinya. Itu misalnya seperti itu. Jadi tanda yang muncul itu belum tentu karena dia kekurangan unsur unsur hara. Ya, yang tadi misalnya kalau dari pepaya ya, akarnya jadi busuk gitu kan, penyerapan air jadi terganggu sehingga tanamannya sakit dan sebagainya. Menyebabkan ini, atau karena herbisida atau kelainan genetik, itu juga mungkin bisa menyebabkan tanda-tanda yang kita kira itu adalah kekurangan unsur hara, padahal bukan. Nah, yang kelima adalah hidden hunger. Kita menyangka semuanya normal, baik-baik saja, padahal tanaman itu tadi dia tahan terhadap kekurangan zat tertentu, ya. Tidak menunjukkan gejala, tapi dia kekurangan, dia defisiensi. Artinya apa? Artinya kalau dia terus seperti itu, maka akan berakibat ke kualitas hasil, ya entah itu buah, bunga, daun dan sebagainya, kualitas gizi dan sebagainya. Karena dia kekurangan gizi gitu kan, cuma tidak kelihatan, tidak menunjukkan. Ini yang disebut sebagai hidden hunger. Jadi kelaparannya itu tersembunyi gitu. Jadi rasa defisiensinya itu tidak kelihatan. Oke, yang terakhir, yang keenam adalah banyak tanda-tanda muncul itu berbeda dengan tanda-tanda yang ideal. Ya, artinya kita kan sering terpaku kalau visual itu, kalau N itu seperti ini, padahal tidak harus seperti itu. Di alam tanaman berespon dengan cara yang bervariasi, ya, tidak tidak terus kalau begini yo berarti kekurangan N, tidak ya. Jadi ini yang kemarin, yang buku yang sudah ya kasih, yaitu yang tanda-tanda defisiensi pada berbagai produk-produk tanaman budidaya ya, yang satu buku itu, dan praktikum yang kedua, itu idealnya seperti itu. Tapi ketika di lapangan itu belum tentu munculnya akan selalu seperti itu. Itu bisa yang lainnya. Yang lainnya. Oke. Itu 6 harus hafal. Tolong di ini. Nah, ini Q&A yang kedua. Kalau saya menduga ada defisiensi nutrisi, bagaimana saya mengkoleksi sampel tanaman dan mensubmit atau memberikannya kepada laboratorium yang menganalisis tanaman tersebut, atau laboratorium yang bersesuaian? Bagaimana caranya? Ini sudah saya tandai. Mungkin tidak, silakan dibaca sendiri ya. Misalnya sampelnya harus multiple, tidak boleh sendiri. Kemudian yang dipilih adalah daun tua yang paling muda. Nah, daun tua yang paling muda. Jadi daun sedang lah gitulah kalau kita ya bilangnya. Daun yang usianya sedang. Ya, bukan daun muda, bukan daun tua yang sudah terlalu tua. Daun tua yang paling muda. Itu yang diambil. Kemudian kalau sampel itu ditanam di tanah, ada pupuknya, disemprot dengan pupuk atau herbisida, maka kita harus mencuci pupuk, tanah, atau residu-residu pestisida, herbisida, fungisida, insektisida yang menempel di daun tersebut. Cuci, jangan sampai terluka dengan air deion ya. Air deion itu air yang sudah tidak punya ion. Ada ini ya, yang jual harusnya ada.
atau air destilasi ya, aquades. Oke. Jangan memperlama mencuci karena akan melarutkan nutrisi dari jaringan daun. Jadi nggak boleh nyuci terlalu lama. Terus dikering anginkan pada tempat yang redup gitu ya, atau dimasukkan ke dalam amplop kertas. Nah, ini kemudian jangan lupa melabel dan sebagainya. Ini silakan nanti dibaca. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah common deficiency symptoms. Jadi tanda-tanda defisiensi yang umum. Oke, di sini ini harus hafal juga. Tanda defisiensi yang umum yang muncul pada tanaman itu dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah kerdil atau pertumbuhannya kerdil, 2 klorosis, yang ketiga adalah intervenal klorosis, yang keempat purplish red coloring, ini artinya warnanya merah ke ungu-unguan, kemudian nekrosis. Gampang ya, pertumbuhannya kerdil, klorosis itu berarti klorofilnya hilang, berarti daunnya menjadi kuning. Kemudian intervenal klorosis artinya kuning tapi di antara tulang daun, ya, intervenal klorosis. Jadi warna kuningnya itu ada di antara tulang daun. Yang keempat adalah warnanya menjadi ungu atau merah. Yang kelima nekrosis atau sel-selnya mati, coklat ya, selnya mati. Kalau ini masih kuning tapi masih hidup ya. Kalau ini nekrosis itu sudah mati. Klorosis kuning tapi masih hidup. Kalau nekrosis itu sudah mati. Itu harus hafal. Oke, ini terminologi kalau dalam defisiensi tanaman ada yang burning atau seperti terbakar. Jadi pinggirnya kayak gosong gitu ya. Kalau kita sebutnya gosong gitu ya. Klorosis berarti warnanya hijau karena kekurangan klorofil. Generalized itu artinya umum, dia tersebar di seluruh daun, tidak spot-spot gitu ya. Tidak bercaknya. Kalau misalnya klorosis generalized itu umum ya, berarti dia di seluruh daun muncul seperti itu. Tidak spot-spot, tidak pada pink tertentu. Immobile nutrient ini sudah kita paham, itu nutrisi yang tidak mudah dipindahkan dari satu bagian daun atau bagian tanaman ke bagian tanaman yang lain. Misalnya sudah diserap untuk pertumbuhan daun yang tua, maka sulit untuk dibongkar ke daun yang muda. Ini biasanya kalau nutrisi immobile ini mudah diketahui dari gejala yang muncul pada daun yang muda yang kekurangan. Intervenal klorosis tadi sudah, warna hijau di antara tulang daun. Sedangkan tulang daunnya itu masih hijau. Tulang daun atau pas di tulang daun, di sekitar tulang daun itu hijau, tapi menjauhi tulang daun itu semakin kuning gitu ya. Localized itu artinya terlokalisasi atau spot-spot gitu, dia munculnya tidak merata di daun atau di tanaman. Mobile tadi sudah ya, itu artinya nutrisi yang mudah dipindahkan ya. Misalnya N itu pokoknya yang kelihatan di daun tua gejalanya itu biasanya unsur mobile, karena tanaman akan memprioritaskan untuk pertumbuhan daun yang lebih muda. Mottling itu ya spot ya, bintik-bintik, bercak-bercak. Nekrosis itu selnya mati. Stunting itu kerdil. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Di bawahnya ada banyak hal yang sebenarnya sudah kita pernah bahas. Silahkan dibaca lagi kalau ingin dipahami. Nah, yang terakhir adalah, mohon maaf, kalian harus ngafalin ini halaman berapa nih? Halaman 6 dan halaman 7. Harus hafal. Harus hafal, terjemahkan, hafalkan. Ya, ini kunci identifikasi untuk melihat gejala-gejala pada tanaman. Misalnya daun tuanya terpengaruh atau tidak? Gejalanya terlihat di daun tua, iya atau tidak? Oh iya. Nah, yang kedua poin yang harus diperhatikan adalah daun tuanya itu pengaruhnya generalize ya, pada seluruh daun atau hanya pada ini saja. Ini kan generalize ya. Tanamannya daunnya menjadi hitam atau hijau muda, iya atau tidak. Nah, begitu nanti kalian di akhirnya akan diarahkan ke salah satu unsur defisiensi yang memungkinkan memunculkan gejala yang kalian amati.
Ini wajib hafal ya, semua angkatan wajib hafal. Biasanya kalau saya ngajar ini harus hafal. Jika nanti kalian urut, pertama yang harus dilihat daun tua. Kalau sudah daun tua, lihat warnanya hijau atau hijau muda. Nah, kemudian lihat lagi hijau tua tapi keunguan atau bagaimana, ya, atau ada klorosis. Nah, nanti silakan diamati, dilihat seperti ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Ini saya rasa kalau kita bisa menguasai ini, kita sudah setara dengan Universitas Negeri Montana ya. Kalian silakan baca uh, sehingga ilmunya lebih baik nanti ketika berada di lapangan ya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.